Komisi Pemilihan Umum tetap akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap meskipun kerap mendapat penolakan dari sejumlah pihak. KPU beralasan penggunaan Sirekap agar hasil pemungutan dan penghitungan suara menjadi transparan karena bisa diakses oleh siapapun. Ketua KPU Hasyim Asyari pada Jumat 23 Februari 2024 mengatakan, Sirekap bisa diakses untuk memantau informasi perkembangan hasil pleno di tempat pemungutan suara. Publik juga bisa mengunduh formulir C hasil pleno yang ada di TPS lalu menghitungnya sendiri secara manual. Menurut Hasyim, dengan dibukanya akses Sirekap ke publik, maka bisa menjadi bekal untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan. Semua bisa bersama-sama membandingkan apakah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah benar atau belum. Sebab proses rekapitulasi dilakukan dengan membuka kotak suara dari setiap TPS, dan di setiap TPS terdapat formulir C hasil penghitungan suara baik plano maupun salinan. Hasyim juga menegaskan biaya Sirekap menggunakan APBN untuk penyelenggaraan pemilu. KPU akan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Pembiayaan Sirekap menggunakan anggaran 2023 dan 2024 meliputi pengembangan perangkat lunak hingga pelaksanaan penggunaan Sirekap. Sekali lagi, kami tujuannya untuk transparansi supaya kemudian semua pihak bisa mengakses informasi hasil penghitungan suara di TPS. Justru kalau kita tutup sama sekali atau tidak ada Sirekap, tidak ada orang kemudian bisa mengetahui situasi hasil penghitungan suara. Termasuk pada tingkat berikutnya, rekapitulasi kecamatan juga tidak bisa terkontrol, tidak bisa terpantau, tidak bisa termonitor hasil penghitungan suara di masing-masing TPS. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memegang atau memegang formulir C hasil di tingkat TPS yang mengetahui hasilnya itu. Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch Egy Primayoga mengatakan KPU gagal memberikan keterbukaan informasi penghitungan suara kepada publik. Menurut Egy, portal informasi Sirekap tidak layak diakses oleh publik. Menurut Egy, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Perhitungan suara sempat dihentikan selama 2 hari akibat kisruh Sirekap. Penundaan tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apalagi diputuskan melalui proses yang tidak patut, yakni hanya melalui instruksi lisan. Hal itu berpotensi membuka praktik kecurangan penghitungan suara. ICW mendorong agar seluruh platform keterbukaan informasi diaudit secara menyeluruh. Audit mencakup proses perencanaan hingga tahap implementasinya. Proses perencanaan yang buruk dapat membawa permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Ya, di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU, apakah memang betul di situ terjadi kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Sebelumnya, PDIP telah mengirimkan surat penolakan penggunaan Sirekap. Dalam surat itu disebutkan Sirekap telah dinilai gagal menjadi alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Masalah hasil penghitungan perolehan suara pada Sirekap bahkan diikuti perintah dari KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota untuk menunda proses rekapitulasi di tingkat kecamatan pada 18 hingga 19 Februari 2024.